Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Pujilahayu, NIM 2100100024 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya 3 bab dari buku The Management Handbook. Yang pertama ada di bab 2 kepemimpinan. Ada banyak definisi pemimpin, tetapi semuanya mengacu pada konsep dan karakteristik umum, kepercayaan diri, keterampilan komunikasi dan kreatif, integritas, keberanian, cerdas politik, kasih sayang, dan rendah hati. Seorang pemimpin tahu bagaimana membawa perubahan bila diperlukan, dan bagaimana menginspirasi dan memotivasi staf untuk bekerja sama, mengimplementasikan misi organisasi, terutama ketika misi itu sedang tentang pemerintah, ketika mungkin di mana orang lain memiliki masalah, terlepas dari posisi mereka yang hakikat organisasi mereka menjadi tujuan orang-orang kritis. Kemudian ada prinsip dan praktik, yaitu menjadi manajer yang baik dan pemimpin yang menginspirasi. Mengelola dan memimpin bagaimana besar saling melengkapi dengan kegiatan yang tumpang tindih, sementara manajer berurusan dengan kompleksitas dan mengawasi bagian organisasi. Pemimpin berurusan dengan perubahan mungkin menetas terkait dengan kepuasan seorang mempengaruhi motivasi dan mengingat orang lain. Kemudian ada visioner, yaitu pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melalui status quo. Visi yang jelas, fokus dan mudah dipahami. Visi yang baik akan memberikan rasa nilai dan arah bersama untuk menyelesaikan orang-orang yang enggan bahwa mereka pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari perubahan yang mereka visi tersebut ke dalam kehidupan profesionalitas mereka. Visi yang ideal menggambarkan hasil yang diinginkan dalam istilah yang sederhana, menarik bagi nilai-nilai inti organisasi, dan memiliki manfaat yang jelas bagi mereka yang terkait dalam organisasi dan di luarnya. Kemudian ada komunikator, dan pendengar. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyusun visi. Kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan jelas dan ringkas, dan mendengarkan adalah landasan komunikasi. Itu memungkinkan untuk memperoleh pengalaman, memahami tantangan, dan membaca niat orang. Komunikasi informal bisa sangat penting dengan komunikasi formal. Komunikasi nonverbal dapat menjadi sangat penting karena sinyal emosi pemimpin diamati dan ditafsirkan dengan cermat oleh semua orang di sekitar komunitas yang mereka. Kemampuan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan optimis terutama dalam kondisi yang sulit adalah cara para pemimpin yang baik berhasil dan mengaruhi orang lain. Kemudian ada motivator, yaitu staf yang memotivasi dan menginspirasi adalah bagian dari apa yang membedakan orang pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah enabler kinerja staf birokrasi besar yang harus disertai dengan perangkat aturan, kebijakan produk, dan struktur kaku dan cenderung mengabaikan fleksibilitas dan inisial individu. Kekecewaan dan sistem bisa mengikuti dorongan mungkin perlu diberikan kepada mereka yang sangat kompeten, yang kurang percaya diri,
Dan lebih banyak tanggung jawab mungkin perlu diberikan kepada orang yang berpengalaman untuk membuat mereka tetap memotivasi. Kemudian ada penengah, yaitu memahami sifat konflik yang mempelajari keterampilan resolusi konflik sederhana, membantu kontribusi dalam lingkungan kerja ramah dan adil. Infrared dini adalah kunci untuk mengelola konflik sebelum terjadi krisis. Ada 3 langkah untuk menganalisis ini. Langkah pertama adalah menyelesaikan konflik, bukan menghindarinya, melainkan bertemu dengan para antagonisme bersama, mendorong apa yang mereka katakan, meringkas pada mereka masalah yang telah mereka gambarkan untuk memastikan ada peramah yang sama. Yang selanjutnya, meminta setiap peserta untuk menjelaskan tindakan spesifik yang mereka ingin lihat diambil dari pihak lain akan menyelesaikan perdebatan. Biarkan antagonis tahu bahwa Anda tidak akan memiliki pihak dan bahwa Anda menghadapi individu untuk menganalisis secara berbeda. Yang terakhir, yakni kedua belah pihak antara memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan peran mereka terhadap waktu untuk meninjau kemajuan. Kemudian ada pembangunan koalisi. Pemimpin juga tentang membangun koalisi baik secara internal maupun eksternal, mempertahankan analisis strategi dan menjangkau lintas hierarki dan lintas budaya. Pemikiran strategi semacam ini membutuhkan kebijakan politik tanpa menjadi tercemar secara politik. Ini dimulai di dalam organisasi dengan membangun tim atau tim kepentingan dan koalisi efektif untuk menangkan masalah tertentu. Kemudian ada akuntabel, pemimpin yang baik membuat keputusan yang baik. Mereka melakukan dengan mengidentifikasi dan menilai budaya relatif, manfaat, dan risiko yang melekat dalam setiap keputusan. Akuntabilitas hanya dapat disebabkan kekurangan di seluruh hierarkinya yang besar, khususnya konteks lapangan. Kemudian ada berkepala dingin. Bisa. Kehidupan modern ditandai dengan perubahan yang terus-menerus secara cepat. Staf ini lapangan yang menyesuaikan dengan realitas politik baru mendapat berkonfirmasi untuk misi tertentu, serta lingkungan operasional yang berkembang pesat. Pemimpin organisasi atau tim melalui krisis menghadirkan serangan tentangnya sendiri. Rencana nasionalitas atau konflik kekerasan membawa tingkat kepentingan pusat, urgensi, dan komplainsi yang tinggi. Orang-orang penting kepada pemimpin memberikan mereka arahan tentang kepentingan bahwa pemimpin harus selalu terlihat memberikan jahitan dan menunjukkan bahwa mereka itu memiliki situasi terkendali. Kemudian ada pembuatan contoh. Kerangka kompetensi PBB telah dikembangkan sebagai panduan pengembangan profesi untuk staf PBB. Dalam karangan ini, integritas diidentifikasikan sebagai nilai untuk mengadu perilaku staf PBB menjadi pemimpin serta komitmen penuh pada standar profesionalisme, kompetensi, dan integrasi tinggi. Jelas misi yang PBB secara keseluruhan mereka dengan pegawai dan nilai-nilai inti ini. Kemudian ada 2 kasus dalam bab ini. Kasus yang pertama yaitu profil seorang pemimpin, Prof. Eguilson, dan kasus yang kedua profil seorang pemimpin, Sergio Vieira de Mello.
Bab 4, komunikasi. Komunikasi sendiri mempunyai arti penting yang tersedia bagi seorang manajer tidak hanya untuk mendapatkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi, merangsang ide, memotivasi, tetapi juga untuk menyampaikan kritik yang membangun atau meredam amarah. Ini adalah alat untuk menyampaikan seorang manajer untuk mengetahui tim mereka tentang kekuatan dan kelemahan. Jenis komunikasi. Sifat dan aliran komunikasi dalam suatu organisasi biasanya cenderung strukturnya. 1. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertentu, dan mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua, dalam pengaturan yang lebih datar dan tidak perlu hierarkis, seorang cenderung berkomunikasi lebih tatap muka melalui email informal dan naik turun. Kemudian, membangun kepercayaan. Pencapaian adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seorang manajer dapat membangun dan membangun kepercayaan dengan tim dengan memberikan mereka informasi yang mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Dalam komunikasi dengan individu, kepercayaan atau lawan satu, dan kebijakan pintu terbuka merupakan elemen penting dalam membangun komunikasi dua arah. Kemudian ada komunikasi lisan. Komunikasi verbal yang biasanya memerlukan kedua komponen dialog menyampaikan kepentingan ide, visi serta dengan secara aktif berkomunikasi hanya dapat bermakna dalam pertukaran dua arah. Pembicaraan efektif seorang kepemimpinan jelas dan konstan namun berkembang. Kemudian ada sikap yang harus dimiliki seorang presenter itu yang pertama harus sederhana. Maksudnya, sampai pesan yang Anda dalam pola mudah ikut baik segi logika maupun diksi. Kemudian sikap. Maksudnya, pikirlah tentang kemungkinan terjadinya pertanyaan dari pendengar. Bersikap. Maksudnya, bersikaplah yang jelas dan alami. Kemudian ringkas. Maksudnya berkomunikasilah pada apa yang harus dikatakan, mengingat batas waktu, Anda harus menyampaikan pentingnya melayani audien Anda. Kemudian ada komunikasi tertulis. Keterampilan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, informatif, dan melalui kata tulisan. Penting menyampaikan informasi secara akurat, defisien, secara internal, tidak dapat dilebihkan. Dengan demikian, komunikasi tertulis dapat merupakan alat penting untuk memori intertekstual untuk menjaga pengetahuan. Kemudian ada komunikasi eksternal. Misi lapangan memiliki petugas informasi publik atau PIO yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Namun dalam lingkungan mendapat masing-masing, persoalan misi lapangan berinteraksi dengan sejumlah kemampuan penting eksternal yang berbeda setiap hari, mulai dari otoritas nasional, lokal, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil hingga organisasi kemampuan internasional dan komunikasi donor. Kemudian ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya yang membuat pendapat aktif mengenai yang tajam
dan menerima perbedaan untuk mengelola dan mendapatkan hasil maksimal dari tim penting untuk memakai perbedaan budaya dasar dan bagaimana menerapkan wawasan ini secara praktis. Kemudian ada budaya individualis versus kolektivitisme. Budaya individualis cenderung menghargai orang yang berprestasi tinggi sebagai aturan dan penghargaan mereka. Budaya seperti ini kurang mengejar pencapaian kelompok dan memanfaatkan mereka juga lebih cenderung menghargai efisiensi dan pencapaian daripada harmoni dan persatuan. Kemudian untuk budaya kolektivis. Budaya kolektivis berada di ujung lain kontinuum. Mereka cenderung menghargai hubungan, kesatuan kelompok, harmoni, dan hormat. Budaya seperti ini menegakkan aturan kekeluargaan dan klien daripada berfokus pada hak individu karena kesejahteraan kelompok adalah prioritas utama dari dalam budaya kolektivis. Kemudian ada sekuler versus budaya keagamaan. Budaya agama mempertahankan bahwa kekuatan yang lebih tinggi lebih mengutamakan aturan nilai yang jelas daripada diganggu-gugat untuk dijalani, sering ditulis dalam teks-teks suci seperti kitab suci. Masyarakat sekuler ditandai dengan perlakuan pemisahan yang tegas antara keyakinan agama untuk negara. Masyarakat ini dan banyaknya warga lain menghargai sains daripada keyakinan dan menekankan keterbukaan mereka terhadap berbagai keyakinan dan pandangan. Kemudian ada militer versus budaya sipil. Komponen militer dari sebuah misi cenderung mengiklan hierarkis yang tepat, lebih dari bagaimana misi lainnya, cenderung membawa pengalaman rencana yang lebih besar. Budaya militer ini mempengaruhi cara tentang menjaga kedamaian komunikasi, berkoordinasi, dan membuat keputusan baik di dalam barisan mereka maupun dengan rekan sipil. Ini biasanya menimbulkan ketegangan dengan warga sipil yang mengutamakan kebebasan berpikir, pengalaman keputusan berdasarkan kesepakatan, dan egalitarisme. Ada dua kasus dalam bab ini, yang kasus yang pertama yaitu mengomunikasikan mandat dan mengelola harapan. Kemudian kasus yang kedua itu mengomunikasikan dua arah dengan staf. Kemudian kita ke bab 10, manajemen keuangan. Manajemen keuangan tidak berdiri sendiri. Proses penggerakan adalah kunci untuk setiap peran manajer, karena alokasi sumber daya yang tepat terkait erat dengan perencanaan program secara keseluruhan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi kegiatan program tidak mungkin dilakukan tanpa memahami tentang indikator keuangan. Kemudian menyampaikan anggaran. Mempersiapkan dan memantau anggaran adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting. Anggaran manajemen strategis dan rencana ke dalam istilah keuangan dan termasuk perkiraan terhadap dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Anggaran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada anggaran pendapatan, yaitu menunjukkan pendapatan yang pengeluarannya sederhana berlangsung selama periode tertentu. Kemudian, yang kedua, anggaran modal memperkirakan biaya item jangka panjang, menunjukkan dari mana uang itu akan berasal dan mengatur jarak selama beberapa tahun. Kemudian ada perkiraan arus kas.
yaitu menerima hibah di muka dalam satu pembayaran dan semua uang sekarang di dalam rekening bank organisasi. Namun seringkali para pendonor melakukan pembayaran terkait dengan perencanaan tertentu, seperti saat klinik dibangun, seperti 2 kasus pelatihan diadakan, dan seterusnya. Dalam hal ini, Anda dapat memiliki pengeluaran bulanan, tetapi pengeluaran Anda akan datang keping-keping selama berbulan-bulan. Rekening bank, kas kecil, dan kas. Langkah pertama dalam membuat misi adalah bagian Departemen Keuangan atau Manajemen PBB di kantor pusat dalam membawa rekening bank lokal dan rekening bank. Seorang kepala kantor dapat membuka rekening dan membantu daripada keuangan, layanan kasir kemudian diberikan, dan prosedur ke dalam uang dan berkas berkan agar misinya membayar gaji seorang gaji lokal, termasuk menguras kas kecil. Dalam buku ini tercatat perisa atau lembaran kerja Excel akan membantu menerima tanda harus disimpan setiap pembayaran yang dilakukan. Kemudian ada menetapkan pengetahuan internal. Menetapkan pengendalian internal adalah penting bagi bahwa sistem keuangan dirancang untuk memastikan bahwa keselamatan dibuat sering mungkin, bahwa peluang penyelesaian atau pada kenyataan pencurian dimanapun. Beberapa aturan dan prinsip pengelolaan dapat mengurangi resiko penyelewengan. Yang pertama, harus ada kebijakan, prosedur, dan aturan tertulis yang tersedia untuk menangani manajemen keuangan, dan semua staf harus diberitahu tentang hal itu. Yang kedua, manajer harus membantu arus kas dan kepentingan terhadap anggaran secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tidak berubah menjadi krisis. Yang ketiga, catatan yang terkait harus disimpan. Setelah transaksi harus dicatat terjadi. Kemudian ada aturan dan regulasi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aturan dan regulasi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FRR) adalah contoh yang sangat baik dan dapat dianggap sebagai ringkasan dari prinsip-prinsip umum manajemen keuangan yang solid. Kemudian ada penggadaan. Proses penggadaan merupakan komponen kunci dari manajemen keuangan. Dalam sistem PBB diatur 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu Best Value for Money (BFM), optimalisasi biaya dan kualitas seumur hidup yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, stabil keamanan dan risiko potensi dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada keadilan, integritas dan transparansi. Yang ketiga ada persaingan internal yang efektif. Kemudian yang keempat ada kepentingan PBB. Kemudian ada akuisisi. Akuisisi adalah tindakan membeli atau menyewa properti, termasuk produk, aset, dan layanan. Proses akuisisi terdiri dari fase-fase berikut. Yang pertama ada perencanaan, penggadaan, dan penerapan kebutuhan. Yang kedua ada identitas vendor. Yang ketiga, pengetahuan rencana memilih sumber termasuk kriteria evaluasi dan pembobotan. Yang keempat ada evaluasi dan pemilikan sumber. Yang kelima, pemintaan dan menyampaikan risiko. Kemudian ada 2 kasus dalam bab ini. Kasus yang pertama adalah mempersiapkan siklus anggaran baru. Kasus yang kedua adalah rasio anggaran di UN-MIT.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.